Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang sudah ikut berbagi rezekinya, jazakumullah khairul jaza. Barakallahu fi nusrati wa amwali. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 140. Qala al-musallif qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ummihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa alam anna al-qalila ad-daima khairun min al-katsiril munqati. Ketahui olehmu bahwa sedikit yang terus-menerus, bahwa sungguh sedikit dari amalan, sedikit yang terus-menerus itu lebih baik daripada banyak yang putus-putus. Apapun ini. Salat misalkan ya, sholat sunnah 2 rakaat tiap malam ada terus lebih baik daripada sebulan sekali tapi 10 rakaat atau 20 rakaat. Infak juga setiap hari walaupun sedikit-sedikit. Zikir juga baca Quran setiap hari walaupun sedikit-sedikit. Sedikit yang tetap, yang terus-menerus lebih baik dari banyak yang terputus. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Formula yang paling sukanya amalan kepada Allah itu adwamuha, yang abadinya amal. Adwam kan, dawam. Yang selalunya amal, wa in qalla, sekalipun sedikit ianya amal. Ya. Waliyattakhidh hadzal qari'ul madhkuru wirdan laziman yuwadhibu alaih. Waliyattakhidh, maka hendak mengambil. Dan hendak mengambil oleh ini si qari. Ini pembaca yang disebut. Wirdan akan satu wirid, laziman. Yang lazim ianya wirid, yuwadhibu yang senantiasa muwadhabah ya, yang terus-terusan ya di atasnya wirid. Maka hendak mengambil oleh ini pembaca yang tersebut akan satu wirid yang mulazamah. Maksudnya beliau menganjurkan hendaklah kita punya satu wirid khusus berupa ayat Quran misalnya. Atau salat sunnah. Ya. Wirid yang lazim, yang muwadhabahnya, yang terus menerus ya di atasnya wirid. Wirid yang selalu, yang namanya wirid itu kegiatan rutin. Apapun bentuknya, bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran, bisa zikir. Nah, jadi wirid nggak harus zikir, kan? Bisa apa aja. Tapi yang kita lakukan terus menerus di waktu yang sama yang sudah kita tentukan. Wa yaqdihi idza fatahu, dan mengqadha ia akannya wirid tadi bila luput ianya wirid akannya seorang. Nah, ini namanya wirid. Kita misalkan sudah menentukan setiap hari baca Quran 1 juz. Ada 1 hari kita nggak baca. Jadi besok kita baca 2 juz sebagai mengqadha yang kemarin. Nah ini. Hatta ta'ta dan nafsul muwadhabata. Hingga terbiasalah oleh nafsu akan muwadhabah. Hatta ta'ta dan nafsul muwadhabata. Hingga terbiasalah oleh nafsu akan muwadhabah. Akan terus-menerus terhadap satu wirid tadi. Watatamarrana. Watatamarrana alal mudawamati. Dan hingga terlatih ianya nafsu. Tatamarrana kita antah pada ta'tada. Hingga terlatih ianya nafsu alal mudawamah di atas continue. Wala yufawituhu illa li'udhrin, dan tidak akan meluputkan ianya seorang akannya wirid kecuali karena uzur. Punya wirid. Nah, bisa juga mutalaah kita juga bisa jadi wirid. Kita tentukan setiap hari ini harus baca 3 halaman kitab misal. Nah, kalau kelewat berarti besok harus 6 halaman. Kita qadha gitu, Masya Allah. Wa qad warada anna man nama an hizbihi minal Qur'an. Dan sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguh siapapun yang tidur ia dari hizibnya. Tidur ia dari hizibnya dari Quran. Jadi hizib Quran itu dibagi-bagi kan, dibagi dalam 30 juz, dibagi dalam beberapa hizib, dibagi dalam beberapa rukun. Kadang sebahagian Quran ada kode in-nya di samping. Kadang setiap orang setiap malam sudah menjadikan wiridnya baca Quran 1 in. Sebelum tidur mesti baca Quran 1 in atau 1 juz. Nah itu. Ini ada yang tertidur nggak sempat baca. An-naman nama, maksudnya orang-orang yang tidur ia dari hizibnya, dari Quran. Au an syai'in minhu, atau dari sesuatu darinya Quran. Faqara'ahu fima baina subhi wa dhuhri, maka membaca ia akannya
Karena sesuatu dari Quran tadi, fima pada waktu yang ada ia antara subuh dan zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, dituliskan untuk dia seolah-olah telah membaca ia akan sesuatu dari Quran dari malam hari. Jadi kita baca hari pun artinya ketika kita mengqadha pun dianggap masih seperti tunai gitu ya. Itu. Orang yang tertidur dari hizibnya dari Quran, dia sudah menjadikan wiridnya sekelompok dari ayat Quran dia baca setiap malam. Atau dari sesuatu darinya Quran, maka membaca ia akan sesuatu dari Quran, fima pada waktu antara subuh dan zuhur. Yang dia wiridkan mestinya malam. Sekarang dia baca antara subuh dan zuhur. Kutiba lahu dituliskan baginya dia, dituliskan akan dianya sesuatu bagi dia, seolah-olah membaca ia akannya sesuatu dari malam. Sama seperti membaca di malam. Wa kana alaihi salatu wasalam idza mana'ahu min qiyamihi bil laili uzrun. Dan ada ianya Nabi alaihi salatu wasalam apabila menghalangi akannya Nabi dari qiyamnya Nabi di malam hari oleh uzur, fa'il mana'ah, oleh uzrun oleh satu keuzuran min maradin dari sakit atau ghairihi lainnya sakit, yusalliha bin nahar. Nisya salat ia Nabi akannya salliha nisya melakukan salat yang Nabi akannya qiyamnya Nabi di malam tadi di siang hari. Siap sholat yang Nabi akannya kiam Nabi di malam hari, akan sholat malamnya Nabi di siang hari. Nabi mengqadanya di siang hari. Ini kitab-kitab nasihat. Jadi semua hadis-hadisnya beliau nggak membahas tentang sanadnya, perawinya, lebih kepada targhib. Allah Akbar. Suma alam anami angkaril mungkara. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh sebahagian daripada yang paling mungkarnya mungkar. Ada kemungkaran, ada yang paling mungkarnya kemungkaran. Wa akbaril kabair, ketahui olehmu bahwa sungguh sebahagian daripada yang paling besarnya dosa besar. Wa afhashil muharramat, yang paling kejinya dari segala yang diharamkan. Itu tarku ba'dil muslimin, itu meninggalkan sebahagian kaum muslimin lis salawatil maktubati bagi salat-salat yang difardukan. Artinya meninggalkan salat fardu ini kemungkaran yang sangat mungkar, dosa besar, dosa paling keji. Tinggalkan salat fardu. Waqad warada sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahaditsus sahihatu, oleh hadis-hadis yang sahih, al kasiratu hadis yang banyak, bi kufri tariki sholat, dengan mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Banyak hadis menyatakan orang yang meninggalkan sholat kafir. Walaupun sebagian para ulama mentakwil dia meninggalkan sholat karena ingkar wajib baru kafir. Kalau karena malas enggak kafir. Nah, cuma tetap harus dihukum, ya kan? Mazhab Syafi'i malah harus dihukum bunuh. Cuma masih boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Insyaallah. Waqala alaihi salatu wasallam, berkata ya Nabi alaihi salatu wasallam, al-uhdu al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Apa yang kita artikan? Bermula janji. Janji yang ada ya antara kita dan antara mereka itu salat. Faman tarakaha faqad kafara, maka barang siapa yang meninggalkan ia akan niat salat, maka sungguh kafir ya. Ahdun, maklum, sesuatu yang maklum. Sesuatu yang maklum antara kita antara mereka orang kafir itu salat. Orang yang meninggalkan salat fakat kafar. Beliau nggak mensyarah ini. Al-ahdu, janji yang sudah maklum. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan ia akan sholat secara sengaja, maka sungguh telah kafir ia secara terang benderang. Ini kafir jihar, bukan kafir hafi, kafir benaran. Wafil hadisil akhari, dalam hadis yang lain, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan ia akan sholat sengaja, hal keadaan sengaja, fakat bariat minhu zimmatullah, maka sungguh telah lepas dari dia oleh jaminan Allah. Wazimmatu rasulih, oleh jaminan Rasul. Kita terlepas dari tanggungan Allah. Allah nggak akan peduli kepada kita. Maka kita mau dimasukkan dalam neraka. Alhamdulillah. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man hafadha ala sholat. Barang siapa yang menjaga ia kepada sholat. Kanat lahu nuran, si ada ianya. Sholat untuknya itu cahaya. Wa burhanan, dalil.
wa najatan dan keselamatan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Faman lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga ia di atasnya salat, lam takun lahu nuran, tidak ada ianya salat bagi dia itu cahaya. Wala burhanan, dan tidak ada ianya salat itu dalil dan keselamatan. Agak aneh dikit ini lafalnya. Barang siapa yang menjaga ia kepada sholat. Oke, menjaga sholatnya selalu sholat. Karena ada ianya sholat untuk dia menjadi cahaya, menjadi penerang di hari akhirat. Menjadi dalil terhadap keimanannya. Wanajatan, dan menyelamatkan dia pada hari kiamat. Pemalam yuhafid, barang siapa yang tidak menjaga ia di atasnya sholat. Artinya tidak menjaga berarti sholat juga, cuma kadang-kadang. Nah, tidak menjaga ia di atasnya sholat, lam takun. Tidak ada ianya sholat bagi dia itu cahaya. Nggak bisa jadi penerang di hari akhirat. Wala burhanan, tidak pula menjadi dalil terhadap keimanannya. Karena bolong-bolong. Wala najatan, tidak pula ada ianya sholat itu menjadi penyelamat untuk dia pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna, dan ada ia pada hari kiamat itu bersama Fir'aun, auzubillah. Wa Qaruna, dan bersama Karun, wa Hamana, dan bersama Haman, wa Ubay ibni Khalaf, dan bersama Ubay ibni Khalaf. Ini gembong-gembong bandit-bandit semua ini penjahat. Fir'aun raja, Karun ini hartawan, Haman ini pejabat, menteri, penasihat raja. Ubay bin Khalaf nggak tahu nih. Ini Ubay bin Khalaf pada masa Nabi kita kayaknya. Waqad waqa'at tasrihu min Rasulillah, dan sungguh telah terjadilah oleh penjelasan secara terang benderang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tariki shalah, dengan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wa kadzalika warada anis sahabat, demikian pula telah warid, telah datang dari para sahabat, wa salafus saleh, dari salafus saleh. Demikian pula telah datang ia, fa'il warada kembali ke kufri. Demikian pula telah datang ia mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Datang dari para sahabat, wa salafis soleh, dari salafis soleh, hatta qala ba'dhum, hingga berkata oleh sebahagian mereka, para sahabat, ma sami'tu ashab, hingga berkata oleh sebahagian mereka salaf saleh, ma sami'tu ashabar Rasulillah, tidak aku dengar akan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang berkata mereka itu. Tidak aku dengar akan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang berkata oleh mereka, fi syai'in, pada sesuatu minal amal, pada sesuatu dari amal, inna tarkahu kufrun, bahwa sungguh meninggalkannya amal itu kafir kecuali sholat. Ini kata ba'dus salafus saleh, kami nggak pernah menerima informasi dari para sahabat bahwa mereka berpendapat ada sesuatu yang ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Artinya meninggalkan sholat menjadi kafir. Alhamdulillah. Fa iyyaka summa iyyaka wa tarkas shalah, maka waspadai olehmu. Kemudian waspadai olehmu akan meninggalkan sholat. Au tarka syai'in minha, atau meninggalkan sesuatu darinya sholat. Fa in fa'alta dzalika faqad halakta ma'al halikin, maka jika engkau memperbuat akan demikian, maka sungguh engkau telah binasa bersama orang-orang yang binasa. Wa khasirta dunya wal akhirah, dan merugilah engkau di dunia dan di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, bermula demikian, dianya demikian, itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata. Rugi dunia, rugi akhirat. Wa kama yajibu 'alaika an tuhafidha 'ala shalah, sebagaimana wajib kepadamu oleh bahwa engkau memperhatikan, engkau menjaga kepada salat. Wa yahrumu 'alaika an tudayyaha, dan haram kepadamu oleh bahwa engkau menyanyiakan akannya salat. Kadzalika, demikian pula yajibu 'alaika, wajib kepadamu, an tusyaddida 'ala ahlik wa auladik. Demikian pula wajib kepadamu oleh bahwa engkau keras, tusyaddida, engkau keras, 'ala ahlika, terhadap keluargamu, istrimu, wa auladika, anak-anakmu. Wa kulli man laka alaihi wilayatun, dan kepada setiap orang yang bagimu di atasnya orang itu wilayatun, punya tanggung jawab, fi iqamis shalah, dalam menegakkan salat. Nah, ini wajib juga kita menganjurkan istri, anak-anak, semua orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakan salat. Yajibu alaika, demikian pula wajib kepadamu oleh bahwa engkau keras kepada ahlika, istrimu, auladika, anak-anakmu, wa kulli, datang kepada ahli, wa kulli man laka, dan kepada setiap orang yang bagimu di atasnya orang itu wilayatun, punya kuasa, punya tanggung jawab. Nah, keras fi iqamati shalah, dalam menegakkan salat. Wala tada'lahum uzran, jangan engkau biarkan bagi mereka, wada'a yada'u, meninggalkan. Wala tada'lahum uzran, jangan engkau meninggalkan,
membiarkan bagi mereka akan keuzuran fi tarkiha dalam meninggalkannya sholat. Wa man lam yasma' minhum wa yuti' fahaddidhu wa aqibhu. Dan siapapun yang tidak mendengar ia dari mereka, ini ada keluarga kita nggak mau sholat, bandel nih, anak, istri, ini keras nih. Wa man lam yasma' minhu, barang siapa yang tidak mendengar ia dari mereka. Wa yuti, atau kepada yasma. Wa lam yuti, dan tidak taat ia, tetap nggak mau sholat. Fahaddiduhu, ancam olehmu akan dia. Wa aqibuhu, hukum olehmu akan dia. Wa ghadab alaihi asyadda wa a'dama, marah olehmu kepadanya asyadda, akan lebih keras, wa a'dama, dan lebih besar, mimma taghdabu alaihi law atlafa malaka, marahlah kepadanya lebih keras, lebih besar, mimma dari ma taghdabu yang engkau marah kepadanya, law atlafa malaka, jikalau menghilangkannya harta. Nah, lebih besar marah kita kalau mereka nggak mau salat daripada mereka menghilangkan, merusak harta kita. Kalau kita sebaliknya, kalau harta kita dirusak, kita marah-marah, nggak sholat, kurang peduli. Fa illam taf'al zalika kunta minal mustahinina bihuquqillahi ta'ala wa bidini. Maka jika tidak engkau melakukan akan demikian, ini adalah engkau itu termasuk dari orang-orang yang mustahinin, orang yang menyepelekan bihuquqillah, dengan hak-hak Allah Ta'ala, wa bidinihi, dan yang menyepelekan agamanya Allah. Wa man aqabtahu, dan orang-orang yang engkau hukum makannya. Ada anak-anak yang dapat hukuman nih nggak mau salat. Wa man aqabtahu, dan orang-orang yang engkau hukum akan dia. Wa ghadabta alaihi, dan engkau marah kepadanya. Walam yamtasil, dan masih tidak melaksanakan ia. Walam yamtasil, dan tidak melaksanakan ia perintahmu untuk sholat. Wayan dajir, dan tidak melaksanakan ia. Wayan dajir, dan tidak menerima, apa namanya? Ini cara artinya. Wayan dajir, dan tidak melaksanakan perintah ia. Wayan dajir, dan tidak menghindar ia dari meninggalkan sholat. Fa'abaidahu angka, maka jauhkan olehmu akan dia dari engkau. Ini disuruh usir dari rumah. Usir. Fa'abaidahu, jauhkan olehmu akan dia dari dirimu. Watturudhu minka, usir olehmu akan dia daripada engkau. Masya Allah, ini keras nih kan. Ya, berani enggak? Waman aqabtahu, orang-orang yang telah engkau hukum akan dia. Ada anak-anak nggak mau sholat, bandel, udah kita hukum. Wa ghadibta alaih, dan orang-orang yang telah engkau marah kepadanya, walam yamtasil, masih tetap tidak mau melaksanakan ia, wayam dajir, tidak terhindar ia dari meninggalkan sholat. Fa'abaidahu angka, maka jauhkan olehmu akan dia dari dirimu. Watruduhu minka, usir olehmu akan dia daripada engkau. Kenapa diusir? Karena dia bukan orang. Fa'innahu syaitanun la khairafi, karena sungguhnya dia itu syaitan yang tidak ada kebaikan padanya, wala barakata, dan tidak ada keberkahan. Tahrumu muwalatuhu, yang haramlah oleh menyayanginya, mencintainya. Wa muasyaratuhu, haramlah oleh mem memperlakukannya. Muasyarah, bergaul dengannya, berdekatan. Ditahrumu ala tuhramu juga boleh. Yang diharamkan mencintainya, wa muasyaratuhu, dan diharamkan akan memuasyarah, akan hidup bersamanya. Wa tajibu mu'adatuhu wa muqata'atuhu, wajiblah oleh memusuhinya dan memutuskan hubungan dengannya. Bahwa minal muhaddina lillah, dan bermula dianya orang itu bagian dari orang-orang yang berperang, yang memerangi bagi Allah dan Rasul. Wahwa minal muhaddin, dan dianya itu bagian dari orang-orang yang memerangi bagi Allah wa rasulihi, dan Rasulnya Allah. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billah, tidak akan engkau dapati akan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, yuwadduna man hadallahu rasulah, mencintai oleh mereka akan orang-orang yang memerangi ya akan Allah dan Rasul. Nggak ada orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi dia mencintai orang yang memusuhi Allah, memerangi Allah dan Rasulnya. Di antara orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu orang yang tidak mau sholat. Anak-anak, istri yang tidak mau sholat. Istri nggak mau sholat harus dicerai berarti ya. Walau kanu aba'akum au abna'akum, sekalipun adalah mereka itu bapak-bapakmu atau anak-anakmu, au ikhwanakum, atau saudara-saudaramu, au ashiratakum, atau keluargamu. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Bermula mereka itu telah menulis ianya Allah dalam hati mereka akan iman.
Wa ayyadahum biruhin minhu, dan menguatkan ya Allah akan mereka dengan ruh darinya Allah. Ini gimana ayatnya? Tidak akan pernah kau dapati akan satu kaum yang mereka mencintai Allah, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal kalian mereka itu yang mencintai akan orang yang memerangi akan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, nggak mungkin dia mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kanu, sekalipun adalah mereka. Mereka orang yang memerangi Allah dan Rasul. Jadi kembali ke man nih. Sekalipun adalah mereka orang yang memerangi Allah dan Rasul, itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Bermula mereka. Mereka orang yang beriman yang tidak akan pernah mencintai orang yang memusuhi Allah. Nah ini ulaika. Bermula mereka itu kata telah menetapkan oleh Allah, telah menuliskan oleh Allah dalam hati mereka akan keimanan. Mereka benar-benar imannya melekat. Wa ayyadahum biruhin minhu, dan menguatkan ya Allah akan mereka dengan ruh darinya Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri, dan akan memasukkan ya Allah akan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya surga oleh sungai-sungai. Khalidina fiha, kekallah mereka dalamnya surga. Radhiyallahu anhum, semoga ridha oleh Allah dari mereka. Waradu'an, dan ridhalah mereka darinya Allah. Dan semoga memang ridhalah Allah untuk mereka dan mereka pun ridha untuknya Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah, kelompok Allah. Ala inna hizballah, ketahui olehmu bahwa sungguh kelompok Allah, kurumlah mereka itulah orang-orang yang fanafal imana anil muwaddina lil muhaddina lahu wa rasulih, maka menafikan ya Allah akan keimanan dari orang-orang yang mencintai bagi orang-orang yang memerangi baginya Allah dan Rasulnya. Nah, dalam Quran tadi ayat di atas. Maka menafikan ya Allah akan keimanan dari orang-orang yang mencintai bagi orang-orang yang memerangi bagi Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya nggak memiliki iman. Berarti kita nggak boleh mencintai orang anak istri yang tidak sholat. Wa inkanu min akrabil akrabin, sekalipun adalah mereka mawaddin, yang muhaddin, sekalipun adalah mereka muhaddin, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu min akrabil akrabin, daripada keluarga paling dekat. Wa ghayatu ma yusmahu bihi lil ami al ghafili al mustaghriki mahma fatathu salatu ayyaqdiyaha. Bermula puncak ma yusmahu, yang diberi toleran dengan nyama bagi orang awam yang lalai lagi, yang mustagrak atau mustagrik, yang tenggelam ia dengan kesibukan duniawi. Bermula puncak ma yang diberi keringanan, yang diberi toleran dengan nyama bagi orang awam, lagi yang lalai, lagi yang mustagrik, yang menghabiskan waktunya untuk kesibukan dunia. Mahma fatat husalah, bila mana luput akannya si awam oleh salat, itu ayyaqdiha, bahwa mengqadha ia akannya salat, ma'at taubati, bersama taubat, anil audi ila misli dzalik, bersama taubat dari kembali kepada misalnya. Paling ringan bolehnya begini, misalkan oke lah, kita nggak mungkin meninggalkan dia kan, anak istri masa diusir kan. Ya paling kurang diberi keringanan, pokoknya dia harus mengqadha salat. Salat yang dia tinggalkan harus qadha, kemudian harus taubat dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Itu tingkatan paling ringan. Puncak mah yang diberi toleran dengan nyama bagi orang awam yang lalai. Bila mana luput akannya oleh sholat, itu bahwa mengqadha ia akannya sholat. Luput harus qadha bersama taubat dari kembali kepada misalnya. Fa'amal idha'atu fala, adapun menyanyiakan fala, nggak boleh. Menyanyiakan nggak sholat sama sekali, itu nggak boleh. Kaifa wa alaihi fi ikhraji sholat an waqtiha ismu. Bagaimana? Bagaimana boleh menyanyiakan sholat, artinya tidak sholat. Wa alaihi fi ikhraji sholat, dan di atasnya seorang dalam mengeluarkan sholat dari waktunya sholat, itu ismun azim, ada dosa besar. Wa in badara bi qadaiha, sekalipun bersegera ya dengan qadanya sholat. Bagaimana boleh menyanyiakan sholat, artinya tidak sholat. Orang kita mengeluarkan sholat dari waktunya. Sholat di luar waktu saja dosanya besar, walaupun kita segera mengqadanya. Artinya kita, maksudnya dia mengeluarkan sholat dari waktunya, kan? Nggak sholat tepat waktu, sholat di luar waktu kan, qadha namanya. Itu dosa juga, dosa. Sholat di luar waktu, artinya kita mengqadha sholat yang sengaja kita tinggalkan, juga dosa kan.
Walaysa bi'udhrin al-ishtighalu bid-dunya wala bighairiha an shalah hatta tafuta. Dan bukanlah bagian dari udhur. Walaysa bi'udhrin. Tidaklah dianggap udhur itu sibuk dengan dunia. Enggak ninggalin sholat dulu karena belum tutup toko misalnya. Bisa jadi alasan. Bukanlah bagian dari uzur itu sibuk dengan dunia. Wala bighairiha, tidak pula dengan lainnya dunia. Sibuk dari sholat hatta tafuta hingga luput ianya sholat. Wala uzra illa naum awin nisyanu fakat. Wala uzra dan tidak ada uzur illa nauma. Dan tidak ada uzur illa nauma kecuali tidur. Wala uzra illa nauma. Tidak ada keuzuran itu yang mewujud illa nauma kecuali tidur. Awin nisyana atau lupa saja. Jadi uzur untuk meninggalkan salat dua, tertidur atau lupa. Itu ingat langsung harus segera dilaksanakan. Nah itu doang yang menjadi uzur. Lain bukan uzur. Wa ala ulatil umuri ayyahmilul ammata ala fi'li shalah. Dan wajib kepada wulatil umur. Dan wajib kepada para pejabat. Wa ala ulatil umur. Wajib kepada para wali. Para walinya urusan kaum muslimin. Wajib kepada pemimpin kaum muslimin ayyahmilul ammah. Oleh bahwa mendorong oleh mereka akan masyarakat umum ala fi'li shalah kepada melakukan salat yang diwajibkan. Salat maktubah. Wa alaihim ayyu'aqibu dan di atas mereka. Ini boleh nih. Buat aturan di atas mereka, mereka ulatil umur, bahwa menghukum oleh mereka mantaraka akan orang-orang yang meninggalkan iakannya sholat kaslan meninggalkan karena malas bil katli dengan dibunuh, boleh kan? Wa alaihim, ini kita artikan boleh dan wajib. Boleh wajib juga boleh, artinya pemimpin kaum muslimin itu menghukum mati orang-orang yang malas sholat. Ngeri banget nih. Makanya orang takut nih syariat Islam ditegakkan. Wa alaihim dan di atas mereka ulatil umur, pemimpin kaum muslimin ayu akibu, bahwa menghukum oleh mereka akan mantarak orang-orang meninggalkan iakannya salat karena malas dihukum bil qatli dengan dibunuh. Wadzalika ba'dal istidamati illam yatub. Belumlah demikian itu sesudah diminta taubat. Jika belum taubat, iya enggak mau taubat, nah, itu dihukum. Sebagaimana dalam kitab fikih kan. Wa alal wulati isman azimun wa harajun, dan di atas pemimpin-pemimpin itu dosa yang besar dan ada haraj, kesempitan, dosa juga. Wa alal wulati ismun azimun wa harajun, dan di atas pemimpin kaum muslimin itu ada dosa besar, ada dosa. Idza sakatu an dzalik, bila dia mereka dari demikian. Dia mereka bersama demikian. Kaum muslimin enggak mau salat, dia diam. Mal ilmi. Apabila dia mereka dari demikian bersama tahu kaum muslimin enggak salat tapi mereka diam. Maka saru fil qiyami bihi. Bersama ilmu dan lalai mereka dalam melaksanakan dengannya demikian. Demikian salat. Dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu dosa besar, waharajun, dosa juga. Bila dia mereka dari demikian, bersama tahu dan lalai mereka dalam melaksanakan dengannya demikian. Lalai dari menganjurkan kaum muslimin untuk sholat. Wala rukhsata lahum fi tarki dzalik, dan tidak ada keringanan bagi mereka para pemimpin dalam meninggalkan demikian. Wama ya jadi majrahu min umuruddin, dan nama yang berlaku ya pada tempat berlakunya mah dari urusan agama. Ya, semua urusan agama, pemimpin itu berkewajiban untuk mengajak umat untuk melakukannya. Puasa misalkan ya, nggak harus sholat. Jadi ada masyarakat muslim nggak mau puasa, ini boleh dihukum oleh penguasa. Cuma hukumnya bukan hukum bunuh kan, di penjara, nggak diberi makan, sebagaimana penjelasan dalam kitab fikih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini selesai pembahasan tentang sholat. Nanti baru membahas zakat. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.